everyone, akhirnya kita buat Q&A juga yang udah kalian tunggu. Tapi Q&A kali ini juga masih aku batasi seputar friendship aja. Mungkin nanti di next Q&A aku bakal bebasin kalian mau tanya apapun. Tapi sekarang kita ke topik yang aku buat dulu, oke? Yang aku putuskan. Dan kayaknya aku akan jawab mulai dari YouTube dulu kali ya. Jujur ini suara aku sedikit habis karena hari ini aku tag dua video tuh, satunya sama yang kemarin videonya kalau kalian ngikutin aku. Dan kenapa sih aku bikin Q&A seputar friendship dulu? Karena ini tuh yang kalian lagi tanyain mulu akhir-akhir ini. So, ya kenapa nggak sekali-sekali buat konten yang kalian request, tapi dari kalian sendiri gitu, topiknya mau apa yang harus aku jawab, apa yang harus aku obrolin di sini. So, pertanyaan yang pertama itu dari nanti aku tempel aja di situ. Ya, di sini. Siapa yang nanya dan apa pertanyaannya? Gimana biar bisa deket sama semua temen, Kak? Honestly nggak perlu deket sama semua temen dan nggak perlu tahu buat deket sama semua orang, karena kalau misalnya kita maksa buat deket sama semua orang nanti malah kita capek sendiri. Yang penting itu adalah kita punya hubungan yang baik sama semuanya, itu baru perlu. Kalau misalnya punya hubungan yang baik sama semuanya itu memang harus, tapi kalau misalnya untuk berteman dengan semuanya aku rasa nggak perlu. Karena teman itu apa sih sebenarnya, ya kan? Aku selalu mikir teman menurut kalian tuh seperti apa sih, karena kadang pertanyaan-pertanyaan di DM tuh kayak out of topic gitu loh. Loh itu namanya bukan teman, Kak. Oh, dan lain-lain dan masih banyak lagi. Jadi makanya aku pengen nanya ke kalian dan kalian bisa komen teman menurut kalian tuh apa sih dan bagaimana sih? Karena jujur aku penasaran. Dan buat aku teman itu nggak harus selalu ada sih, kayak di semua momen kita gitu. No. Kadang tuh malah cukup orang yang bisa kita percaya aja tau, yang bikin kita nyaman buat ngobrol dan ketawa bareng dia. Dan kenapa juga harus temenan sama semua orang kan? Cause honestly, you cannot please everyone. Jadi daripada maksa biar dekat sama semua orang, kenapa kita nggak fokus aja sama orang-orang yang match sama energi kita, sama vibes kita. Kita fokus ke situ aja gitu. Kita fokus ke teman-teman yang memang mau berteman dengan kita. Jadi kamu tuh jauh lebih meaningful gitu pertemanannya. Karena menurut aku teman banyak pun nggak memastikan kamu bener-bener punya teman, ngerti gak sih? Kayak the real friend. Soalnya kadang kalau banyak-banyak malah banyak drama juga, jadi nggak perlu banyak-banyak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Benarkah semua pertemanan orang dewasa pasti diikat sama konsep transaksional? Rasanya capek kalau mereka tiba-tiba mengabaikan aku, entah gara-gara apa. Honestly, nggak semua pertemanan orang dewasa itu transaksional sih. Cuman aku ngerti banget kalau misalnya rasanya kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kita lebih sering ngasih daripada menerima kan. Jadi, tapi kita lihat dari sisi lain dulu, oke? Gini deh, pertemanan orang dewasa itu emang beda saat waktu sekolah ya. Karena apalagi sekarang orang-orang tuh pasti punya tanggung jawabnya dan prioritasnya masing-masing, entah itu kerjaan, keluarga, atau bahkan mimpi mereka masing-masing juga. Jadi kalau misalnya kadang aku tuh cuek, misalnya nih aku tuh teman kamu, aku cuek, terus aku mungkin jarang chatan sama kamu, kita jarang ketemu, itu tuh bukan berarti aku nggak peduli sama kamu tahu. Aku cuman lagi sibuk sama hidup aku aja, dan harusnya kamu pun begitu. Kalau misalnya kamu seumuran sama aku ya, pertemanannya tuh yang sama gitu umurnya. Tapi aku nggak bilang kalau ini tuh alasan buat mereka nggak treat kamu seenaknya loh ya. Kalau misalnya kamu udah merasa di pertemanan ini tuh udah nggak seimbang dan kamu merasa udah nggak nyaman, ya keluar aja, pergi sebaiknya. Karena pasti kamu tahu apa yang terbaik buat diri kamu kan. Coba pelan-pelan tanyain ke diri kamu sendiri, cek diri kamu sendiri kayak apakah aku masih merasa senang, nyaman berada di hubungan pertemanan ini. Kalau misalnya enggak ya, kenapa masih harus dilanjutin gitu kan? Ingat juga pertemanan itu sehat kalau ada keseimbangan. Jadi kalau misalnya terus-terusan berat sebelah, wajar kok kalau misalnya kamu capek dan kayaknya udah nggak mau ada di hubungan ini. So, yang penting kamu tahu batasan-batasan diri kamu. Kalau misalnya udah merasa, okay, that's enough, then leave. Jadi sebenarnya kalau kamu merasa capek tuh wajar banget kok. Tapi kita juga perlu ingat kalau nggak semua orang tuh bisa ngasih effort yang sama kayak kita kasih ke mereka gitu, kayak yang kita kasih ke mereka. Jadi ya emang nggak bisa expect lebih ke mereka. Yang penting adalah kamu nggak berhenti untuk menjadi baik, dan tetap ingat kamu harus jaga diri kamu dulu sebelum jaga perasaan orang lain. Karena kalau misalnya di sini dia bilangnya tuh kayak suka tiba-tiba mengabaikan kamu kan, dan kamu aja nggak tahu alasannya apa ya, kenapa harus masih dilanjutin gitu, dianya aja nggak jelas. Kadang orang tuh berubah tiba-tiba bukan karena kita tahu ya, karena memang dirinya aja nggak beres.
Jadi nggak usah ditanyain, kamu salah apa, aku kurang apa. No. Mungkin memang udah bukan masanya lagi, udah bukan dia lagi orangnya buat di chapter hidup kamu yang sekarang. So, just leave. Terus kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana caranya agar tidak mudah disepelekan teman atau sahabat? Ini topik yang menarik yang dari kemarin aku juga pengen bahas banget dan aku pengen ada yang nanya ini dan ternyata bener ada yang nanya. Oke, gini ya. Hal pertama yang perlu kamu tahu adalah cara orang lain memperlakukan kita itu mencerminkan cara kita memperlakukan diri kita sendiri. Jadi langkah pertama yang perlu kamu lakukan adalah belajar menghargai diri kamu sendiri. Mulai dengan bilang enggak kalau misalnya memang kamu keberatan, bilang enggak kalau misalnya memang kamu nggak suka. Jangan jangan karena kamu nggak enak sama mereka, kamu bisa seenaknya sama diri kamu gitu loh. Kan aneh, kamu bisa nggak enak ke mereka tapi kamu seenaknya sama diri kamu sendiri. Kedua, kalau misalnya kamu punya opini yang berbeda dan prinsip yang berbeda dari teman-teman kamu, jangan goyah karena teman-teman kamu A tapi kamu B. Jangan goyah hanya karena teman kamu tuh punya pendapat yang berbeda sama kamu gitu loh. Jadi kamu akan gampang disepelekan karena kayak, oh dia mah nanti juga ngikut aja, oh nanti dia mah juga oke-oke aja. Padahal kamu sebenarnya nggak suka kan. Jadi stop ngikutin teman kamu hanya karena kamu pengen fit in ke mereka. Yang ketiga, yang terakhir sih lebih tepatnya, jangan terlalu gampang minta maaf. Oke, minta maaf itu memang perlu. Tapi kalau misalnya di sini case-nya memang kamu salah gitu. Kalau memang kamu nggak salah dan bukan ada perdebatan yang kayaknya udahlah ngalah aja daripada makin runyam kan masalahnya. Kenapa harus minta maaf gitu? Jangan apa-apa dikit-dikit minta maaf. Beda pendapat dikit minta maaf. Nggak suka sama apa yang dia suka, minta maaf. Jangan keseringan minta maaf sama hal-hal yang kamunya seharusnya nggak minta maaf atas hal itu gitu loh. Dan kenapa ini penting? Karena ketika kamu menghargai diri kamu sendiri, ini tuh kayak ngasih sinyal ke mereka kalau aku tahu nilai diri aku dan aku tahu aku layaknya diperlakukan seperti apa dan bagaimana dan aku nggak bisa diperlakukan sembarangan. Jadi orang-orang tuh juga akan lebih respect ke kamu karena mereka otomatis tahu kayak oh dia nih kayak gini dan ini kayak gitu, dia punya pendiriannya sendiri dan lain-lain. Jadi kamu tuh nggak akan gampang disepelekan karena kamu udah menghargai diri kamu juga gitu. Jadi mungkin kayak di sini kamu refleksi diri kayak apakah selama ini aku memang kurang menghargai diri aku sendiri atau gimana. So ya, dan kenapa sih secara nggak sadar kadang temen tuh suka menyepelekan kita karena kamu dikit-dikit ngalah. Jadi mereka menganggap ah ya udah kamu mah nggak apa-apa diginiin, kamu mah oke-oke aja pasti. Terus kadang kamu tuh nggak pernah protes kalau misalnya kamu nggak suka sama sikap mereka, atau kamu nggak suka kalau misalnya kayak gini, kamu nggak pernah protes apapun sama sekali. Atau bisa jadi juga kamu selalu ada buat mereka. Kayak kamu nggak pernah sesekali gitu bilang kamu nggak bisa bantu dan lain-lain. Kamu tuh bener-bener selalu ada buat mereka kapanpun, dimanapun, ya. Jadi ini sebenarnya juga nggak salah kamu sih, aku nggak nyalahin kamu, tapi ini tuh tanda kalau kamu perlu pasang boundaries atau batasan yang jelas gitu, yang kamu sendiri tegas sama batasan-batasan yang kamu punya. Jadi jangan takut bilang ke teman kamu kalau ada sesuatu yang bikin kamu nggak nyaman, karena kalau misalnya mereka teman yang baik pasti mereka ngerti dan respect sama ketidaknyamanan kamu itu. Dan gimana kalau misalnya mereka tetap gak respect, mereka tetap menyepelein dan lain-lain dan tetap masih kayak gitu, masih sama, ya ini mungkin sinyal buat kamu pergi dari pertemanan itu. Ini mungkin bukan pertemanan yang bagus buat kamu, pertemanan yang sehat. So yeah, just leave. Once again, just leave. Kita lanjut ke pertanyaan keberapa ya? Aku lupa. Yaudah next aja. Bagaimana cara kita dihargai oleh orang lain padahal kita udah baik ke dia? Ini balik lagi ke jawaban tadi ya, sama kayak pertanyaan sebelumnya. Oke, ini panjang pertanyaan yang selanjutnya. Mau tanya kak, kenapa ya lama-lama aku itu ke temen aku sekarang serasa hilang sparknya gitu. Aku jadi lebih sensitif kalau main sama dia dan kadang jadi emosian sama dia. Tapi dianya be aja dan malah makin deket. Dan aku makin kesel. Gimana ya? Aku tuh heran juga apa dia nggak peka ya kalau aku risih dan kesel gitu dengan sikap dia. Dan bener-bener aku tuh kesel sampai di titik diem dan cuekin dia secara terang-terangan. Tapi nggak pernah ngomongin ini sama dia karena ya aku rasa belum waktunya aja gitu. Oke. Let me breathe. Karena ini pertanyaannya cukup buat aku mikir sedikit. Oke, dari cerita kamu ini kayak campuran burnout sama kurangnya komunikasi. Ya, kayak spark yang hilang karena mungkin hubungannya udah nggak balance,
nggak seimbang, entah itu mulai dari ekspresi kalian mungkin, atau apa ya, kebiasaan kalian, seringnya kalian ketemu dan lain-lain. Dan masih banyak lagi mungkin penyebabnya, cuman sekarang kayaknya kamu lagi ada di fase kamu tuh merasa energi kamu lebih besar, energi kamu lebih banyak daripada teman kamu ini. Jadi kamu merasa nggak seimbang dan kayak sparknya udah hilang aja gitu, kayak ya udah nggak seasik dulu, karena mungkin dulu kalian sama-sama excited, kalian sama-sama nyambung ngobrolnya. Tapi kan people change ya, people grow, semua orang tuh bertumbuh gitu, kamu bertumbuh, dia bertumbuh, mungkin kamu bertumbuh lebih cepat atau gimana aku nggak tahu yang bikin kamu jadinya kayak tadi kamu bilang kalau ngobrolnya udah nggak nyambung dan lain-lain. So ya mungkin dari situ juga. Dan kenapa sih ini bisa terjadi? Pertama, mungkin karena kelebihan interaksi, kayak kamu mungkin sering ketemu dan lain-lain, jadi kayak bosen aja gitu, tiap hari dia lagi dia lagi dia lagi, itu juga bisa. Kedua, ekspektasi yang terlalu tinggi kayak satu sama lain gitu, kok dia nggak kayak gini ya, kok dia nggak kayak gitu ya, atau kok dia nggak sama kayak yang dulu ya. Mungkin karena itu juga. Dan yang terakhir, kamu lagi butuh ruang aja sih sebenarnya. Kamu lagi butuh ruang untuk sendiri, mungkin karena mungkin di fase hidup kamu lagi capek, kita nggak pernah tahu, aku nggak tahu maksudnya, dan kamu lebih tahu dari kamu sendiri. So ya mungkin kamu lagi butuh ruang aja. Tapi kalau misalnya kamu merasa emang pertemanannya udah nggak worth it untuk kamu pertahankan, ya pergi dari pertemanan itu. Tapi cuman kalau kamu merasa hilang sparknya doang dan dia tetap baik-baik aja, dia tetap dia yang baik gitu, dia teman kamu yang baik, mungkin kamu bisa bilang ke dia buat ngasih kamu ruang buat sendiri dulu sementara waktu, karena kamu butuh ruang sendiri untuk menjernihkan pikiran kamu misalnya, dan lain-lain. Sebenarnya hal yang bisa kamu lakukan sekarang itu evaluasi diri kamu dulu, kayak kenapa sih kok aku bisa kesel sama dia, kenapa sih kok aku bisa kayak gitu ke dia, apa yang dia lakukan sebegitunya gitu sampai aku tuh ngerasa kayak tiap kali lihat dia atau dan lain-lain bikin aku kesel, kan mungkin gitu. Terus yang kedua, coba jarak aman, tapi bukan berarti kayak kamu langsung menghilang gitu aja, enggak ya, cuman kurangin komunikasi aja, mungkin kurangin ketemunya dan lain-lain, dan coba lihat dari situ apakah perasaan kamu jadi lebih tenang ketika kamu jaga jarak atau gimana. Dan yang terakhir, ketika kamu udah melakukan dua itu semua, coba komunikasiin pelan-pelan, kayak aku ngerasa kita akhir-akhir ini kurang klop dan gimana, aku ngerasa kalau ngobrol sama kamu malah jadi emosi atau gimana. Tapi usahakan sebaik mungkin ngomongnya sesopan mungkin, karena kamu juga pasti nggak suka kan kalau ada orang yang tiba-tiba datang ke kamu kayak gitu dan dengan bahasa yang sarkas dan bahasa yang nggak enak. So ya coba saling menghargai aja sih, lebih saling mengerti satu sama lain. Jadi caranya ya cuman satu, komunikasi, tapi pelan-pelan. Dan teman yang benar-benar peduli sama kamu, teman yang memang benar-benar teman gitu, dia pasti akan mengerti dan peduli kalau misalnya memang sekarang lagi waktunya dan kita lagi butuh jaga jarak aja gitu, butuh ruang buat satu sama lain. Tapi kalau misalnya memang dia nggak mengerti, mungkin dia bukan teman yang baik buat kamu, mungkin dia bukan orang yang sama lagi kayak yang kamu kenal dulu, karena kamu juga berubah kan. Jadi ya nggak apa-apa untuk pergi, untuk gak sama dia lagi, dan bilang, tapi jangan tiba-tiba ngilang gitu aja, karena kamu juga pasti nggak suka kan ditinggal gitu aja. Nggak ada yang suka sama hilang yang tiba-tiba gitu. Oke, ini pertanyaan selanjutnya lumayan banyak ya, ada 4 pertanyaan. Yang pertama, kenapa pertemanan laki-laki lebih mudah daripada pertemanan perempuan? Karena laki-laki tuh mengutamakan kayak kalau ada masalah, ya udahlah biarin aja udah berlalu gitu. Sedangkan perempuan tuh kayak lebih memperhatikan detailnya gitu, hal-hal kecil kayak, atau kamu tadi kayak gini kok, sekarang kayak gini dan lain-lain. Mungkin itu yang buat simple, dan kayaknya aku jawab singkat aja ya, karena pertanyaan kamu banyak. Dan kayak aku bilang tadi, kalau perempuan itu melibatkan emosi lebih dalam, jadi mungkin lebih kompleks pertemanannya. So ya, yang kedua, kenapa perempuan lebih suka pilih-pilih teman? Mungkin karena perempuan tuh cenderung memerhatikan hal-hal yang bikin mereka nyaman, hal-hal yang bikin mereka bahagia mungkin gitu ya. Jadi mereka tuh nyari teman-teman yang punya punya tadi mungkin spark dan energi atau vibes yang sama kayak mereka. Jadi ketika mereka ketemu tuh mereka nyaman satu sama lain gitu. Bukan cuma satu pihak doang, tapi emang dua-duanya nyaman. Jadi itu mungkin kenapa sih. Soalnya aku juga pilih-pilih temen. Tapi gimana ya? Berteman tuh sama semuanya, kayak kita saling sapa, kita mungkin ngobrol sesekali. Tapi untuk temen yang bener-bener temen gitu, mungkin gak bisa dibilang sahabat juga sih. Tapi kamu tahu kan maksud aku juga pilih-pilih.
Karena ya aku rasa untuk seseorang masuk ke dalam hidup aku, kalau misalnya dia udah jadi teman aku tuh pasti kan aku lebih sering banyak ngobrol, dia juga lebih banyak tahu hidup aku, isi hidup aku yang orang-orang lain tuh nggak tahu gitu. Kenapa nggak pilih-pilih? Kita aja kadang kalau mau pakai baju ke acara apa kita pilih-pilih yang sesuai kan, yang menyesuaikan gitu sama acaranya. Begitu juga teman sih menurut aku. Jadi ya nggak ada yang salah dengan pilih-pilih teman. Tapi kalau misalnya ada yang nyapa kamu, kamu nggak jawab karena kamu pilih-pilih teman, bukan begitu ya. Kalau misalnya ada yang nyapa, dia ngajak ngobrol bentar, ya kenapa enggak gitu. Pilih-pilih teman di sini tuh teman yang memang akan deket sama kamu, yang akan lebih sering ketemu sama kamu, yang akan lebih sering ngobrol gitu. Yang ketiga, kenapa perempuan yang sefrekuensi biasanya satu circle? Karena kesamaan nilai mereka, kesamaan hobi mereka, mungkin kesamaan apa yang mereka suka dan lain-lain itu sama semuanya. Jadi mereka merasa lebih mudah dan lebih gampang aja gitu buat ngobrol sama lain, buat nyambung satu sama lain. Makanya kenapa perempuan yang sefrekuensi itu biasanya satu circle ya, karena aku pun jujur aja juga akan begitu. Yang keempat, kenapa perempuan sulit sekali untuk berdamai saat bertengkar? Karena perempuan sering membawa emosinya lebih dalam ke pertemanan, jadi makanya kenapa kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi dan belum ada penjelasannya tuh mereka kayak susah untuk memaafkan, susah untuk mengerti karena mereka tuh butuh penjelasan atau klarifikasi itu dulu gitu. Mereka tuh butuh apa ya? Butuh penjelasan intinya. Dan sebenarnya kalau memang dia perempuan yang dewasa gitu, dia tahu bagaimana cara menyikapi masalah, seharusnya ini bukan jadi pertengkaran gitu. Kayak kenapa sulit untuk berdamai saat bertengkar, karena kan kalau misalnya kita memang dewasa kita harusnya bisa mengkomunikasikannya. Jadi balik lagi ke pertemanan seperti apa dulu. Jadi gitu pendapat aku. Terus kayaknya sekarang karena ini udah terlalu banyak juga dan videonya udah sedikit lama, mungkin aku langsung ke pertanyaan di Instagram kali ya. Karena ini juga pertanyaannya awalnya dari Instagram. So, ya. Yang pertama itu langsung ditanyain sama Salisa. Kakak pernah trust issue ke temen nggak? Dan gimana solusinya? Jujur enggak. Tapi mungkin langkah pertama yang harus kamu lakukan di sini adalah kenali penyebab trust issue kamu itu. Karena apa? Apa karena dihianati? Apa karena nggak dihargai? Atau gimana? Aku nggak tahu. Tapi kalau misalnya kamu udah tahu penyebabnya, kamu jadi tahu, jadi sadar apa yang bikin kamu tuh susah percaya sama orang gitu. Dan setelah itu kamu baru bisa ke tahap selanjutnya, yaitu belajar memahami atau tahu batasan-batasan diri kamu. Karena bisa jadi kita juga oversharing ke dia. Ini kalau case-nya kamu dihianati atau gimana atau cerita kamu disebar dan lain-lain aku nggak tahu. Ini contoh aja, cuman kalau misalnya kayak gitu case-nya kamu gara-gara oversharing dan kayak gimana, kamu harus belajar batasan-batasan kayak apa yang harus kamu share, apa yang harus kamu keep sendiri. Karena kalau misalnya kamu nggak tahu apa yang harus kamu keep, apa yang harus kamu share, itu juga kita nggak bisa menyalahkan orang yang menyebarkan cerita kita juga kan, karena kita aja nggak bisa menjaga batasan itu, kita aja nggak bisa menjaga privasi diri kita sendiri. Gimana orang lain ya tetap orang lain gitu, bukan diri kita. Jadi pikir-pikir lagi, kalau misalnya memang kamu bener-bener berat banget pengen cerita, please cari orang yang bener-bener kamu bisa percaya gitu, kayak saudara, mama, tante dan lain-lain. Kalau aku sendiri sih mama atau tante aku sendiri. Dan habis itu maafin diri kamu sendiri, jangan terlalu keras sama diri sendiri kayak habis ini gak mau percaya sama teman lagi, padahal semua teman tuh gak sama kan. Kayak semua orang beda-beda, gak semuanya jahat yang seperti kamu tahu itu. Jadi jangan menutup diri dari pertemanan gara-gara kamu merasa trust issue dengan pertemanan ini. Oke, next, gimana kalau pacar sahabat aku gak suka sama aku? Hah? Ini aku cengok banget nih. Maksudnya gimana kalau pacar sahabat aku nggak suka sama aku? Then what's wrong? Kalau misalnya pacar sahabat kamu nggak suka sama kamu, maksudnya nggak suka tuh benci sampai pacar sahabat kamu tuh nyuruh dia buat nggak temenan sama kamu, nyuruh sahabat kamu nggak temenan sama kamu, maksudnya atau gimana? Atau aduh, ini sus banget pertanyaan, aku nggak ngerti. Mungkin bisa dijelasin nanti di DM kalau kamu lihat konten ini, lihat video aku yang ini. Oke, next, kakak gimana sih cara ngelihat teman kita itu nggak suka sama kita, tapi dia pura-pura baik aja di depan kita gitu?
Gak perlu nyari penyakit hati namanya. Kalau kamu pengen nyari tahu dia ini sebenarnya baik sama aku atau pura-pura sih, kan kayak kenapa harus begitu, kenapa harus buang-buang waktu kamu buat mencari tahu apakah dia bener-bener baik sama kamu. Kalau misalnya memang kamu udah merasa nggak cocok sama dia, ya udah, udahin aja pertemanannya. Maksudnya cukup kenal, cukup saling kenal satu sama lain aja, nggak usah jadi teman deket lagi, ya kan? Nggak usah lah suka nyari-nyari penyakit yang nggak datang sendiri gitu. Kenapa harus kamu cari-cari dia suka atau enggak sama kamu, dia pura-pura atau enggak? Kan nanti malah nambah beban pikiran kamu juga. Nambahin hal overthinking kamu malam hari, ya kan? Terus next, Kak Jingga tahu nggak sih ada orang yang suka ngejelekin kita tapi suka banget niru gaya kita. Let them be. Let them be. I mean, if someone is trying so hard to copy you while talking bad about you, they're probably just low-key obsessed. Iya nggak sih? Jujur aja, itu sebenarnya cukup ngegemesin. Mereka tuh kayak fans, cuman gak mau ngaku. Jadi ya lanjutin aja. Jadi diri kamu dan jangan terlalu dipikirin. Kalau mereka aja sampai segitu perhatiannya sama kamu, berarti kan kamu melakukan sesuatu yang benar. So, next. Worth it nggak kalau kita bilang nggak apa-apa mulu ke teman yang sering jadiin kita pilihannya dalam hal apapun? Gini ya, kalau kamu merasa udah nggak oke, kamu merasa udah nggak apa-apa nih, kamu merasa udah nggak enak, kamu merasa udah nggak nyaman, bilang enggak itu bukan berarti kamu jahat, bilang enggak itu bukan berarti kamu nggak sayang sama dia, bilang enggak itu bukan berarti kamu benci dia, bilang enggak itu bukan berarti kamu nggak peduli lagi sama dia. No, salah besar. Bilang enggak atau nolak teman kamu itu bentuk respect kamu ke diri kamu sendiri. Jadi kalau misalnya kamu merasa udah nggak apa-apa, ya stop, berhenti bilang nggak apa-apa. Apalagi kalau misalnya dari pesan kamu nih kayaknya udah nggak balance, tapi aku nggak tahu sih ya, aku nggak bisa judge dari satu POV aja. Tapi kalau misalnya ditanya worth it atau enggak, ya nggak worth it. Friendship itu apa sih? Oke, next pertanyaan. Friendship itu apa sih? Emang ada? Dan gimana rasanya punya friendship? Friendship itu menurut aku hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan, saling support, saling ngerti satu sama lain itu. Dan memang ada friendship, ada, of course ada. Tapi nggak harus selalu sempurna kayak di film-film Barbie yang kita tonton mungkin, atau film-film persahabatan yang kayaknya persahabatannya mulus terus dan lain-lain yang memang terlihat sempurna sekali. Enggak, cukup teman yang dia tuh nggak selalu ada, tapi dia berusaha ada ketika kamu butuh. Begitu juga sebaliknya. That's friendship for me. Dan di sini kamu nanya gimana rasanya punya friendship. Mungkin rasanya punya teman-teman yang baik banget gitu ya. Yang memang teman gitu, teman yang memang teman. Gimana ya? Rasanya teman-teman aku tuh karena mereka baik-baik semua, baik parasnya, cantik hatinya juga, bener-bener cantik hatinya juga sih. Real. Jadi aku ngerasa senang aja sih, happy, bersyukur punya mereka. Karena ya memang teman-teman aku atau sahabat-sahabat aku ini baik banget. Yang memang kita tuh nggak selalu ada buat satu sama lain, kita juga jarang banget ketemunya. Tapi kalau misalnya kita ketemu gitu, kita ada kesempatan buat ngobrol, chatting, call atau dan lain-lain, kita benar-benar menggunakan waktu itu dan kita benar-benar masih kita yang sama gitu loh. Kita yang sama-sama excited kalau ketemu, kita yang sama-sama excited pas ngobrol dan lain-lain. Jadi rasanya sangat-sangat bersyukur mungkin ya. Oke, next. Jika pertemanan yang melibatkan perasaan harus berakhir gimana ya? Asing. Sorry. I have no words actually. Karena aku nggak punya temen yang temen yang lawan jenis, ya, temen lawan jenis yang bener-bener dekat gitu. Mungkin temen cowok yang cuma sekedar temen doang banyak, tapi kalau temen yang bener-bener temen tapi dia cowok gitu nggak ada. Jadi nggak pernah melibatkan perasaan. So ya, aku nggak tahu harus gimana jujur. Next, gimana menurut kakak tentang temen yang takut kalah saing sama hal nilai pelajaran di kelas, terus dia ambil hak orang lain? Ini maksudnya dia mungkin kayak simpelnya dia yang selalu jealous, selalu iri gitu ya. Tapi aku cuma pengen ngasih tahu ke kamu kalau dia memang bener-bener teman kamu, dia harusnya bangga sama kamu, dia harusnya happy ketika kamu happy, bukan jealous. Kalau misalnya mereka jealous, mereka selalu merasa tersaingi, jawabannya simpel, mereka cuman bukan teman kamu. Next, trio doesn't work really. Jujur, setiap kali punya pertemanan, aku selalu trio. Itu udah berapa ya? Udah 3 kali kejadiannya. Aku punya circle yang berbeda, 3 circle yang
tiga-tiganya ini trio, dan menurut aku works aja sih. Balik lagi sebenarnya ke masing-masing diri kita. Soalnya aku tuh kalau dalam pertemanan dan teman-teman aku nggak ribet yang kayak kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gitu. Kalau misalnya lagi main sama aku kayak gimana, kamu harusnya main sama aku aja dan lain-lain. Kita nggak pernah ada hal-hal ribet kayak gitu di pertemanan. Kayak kalau memang udah saling nyaman satu sama lain dan memang satu sama lain tuh bisa sama-sama diandalkan dan bisa saling support juga satu sama lain. So ya kenapa harus ribet-ribet kayak mikirin, tapi kita trio loh, kita bisa nggak ya, kita berhasil nggak ya temenannya, nggak perlu kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang kamu sedang ada di dalam pertemanan yang 3 orang gitu, gak usah dengerin apa-apa kata orang kayak, tapi kalau misalnya temenan 3 orang tuh pasti berakhir kayak gini, nanti satunya pasti ada yang dicuekin. Nggak, karena kalau memang teman kamu baik, teman kamu teman yang benar gitu, mereka tahu bagaimana caranya berteman sih. Jadi it works on me. Okay, next. Gimana tanggapan kakak kalau punya temen yang selalu merasa bersaing sama kita? Ini jawabannya sama ya kayak tadi. Kalau dia memang benar-benar teman kamu, dia nggak seharusnya kayak gitu. Oke, next. Ini tentang trio lagi nih. Pertemanan 3 orang udah lama, tapi aku selalu jadi yang terakhir, itu gimana kak? Gak gimana-gimana. Kalau misalnya memang kamu merasa di pertemanan ini udah, apa ya, kamu merasa udah nggak fair buat kamu dan udah nggak enak buat kamu dan kamu juga udah nggak nyaman, pergi dari pertemanan itu. Just leave. Aku tuh apa-apa pasti pergi pilihannya kalau misalnya aku udah merasa nggak nyaman, tapi ya bilang gitu kayak ya udahlah, udah nyampe sini aja, karena memang mungkin kita udah nggak cocok atau gimana dan lain-lain. Jadi kalau misalnya memang pertemanan trio kamu nggak works kayak gini, ya ada yang salah aja sih sebenarnya dari orang-orangnya, bukan dari pertemanan 3 orangnya yang salah gitu. Oke, next. Ini masih banyak banget ya, masih. Kayaknya aku bakal pilih random deh ya. Atau mungkin aku bakal jawabnya singkat-singkat aja kali ya. Cara agar persahabatan tetap abadi itu gimana? Kak, abadi itu kamu mau selamanya sama dia gitu? Nggak tahu sih yang lagi gimana-gimana. Kalau misalnya udah merasa nggak cocok ya kenapa harus dipertahanin kan? Kenapa kita harus mencari cara? Gimana caranya mempertahankan pertemanan ini biar abadi, ya kan? Menurut kakak, temen yang patut dipertahanin itu yang kayak gimana sih kak? Yang buat kamu merasa nyaman aja kalau sama dia, yang buat kamu merasa happy aja, yang kalau misalnya cuman ketemu buat ketawa aja tuh nggak masalah, mungkin itu temen yang menurut aku harus dipertahanin. Tapi lagi-lagi kalau misalnya kamu udah nggak cocok, kenapa harus dipertahanin gitu kan? Kenapa teman-teman aku tiba-tiba menjauh tanpa alasan dan aku harus gimana, nggak gimana-gimana, jujur. Kalau misalnya memang mereka tiba-tiba nggak jelas gitu aja, pergi gitu aja, kenapa kamu harus repot-repot mikirin apa salah kamu dan lain-lain, dan kamu harus gimana? Mereka aja nggak mikirin kamu, mereka aja nggak mikirin perasaan kamu kayak gimana setelah mereka tiba-tiba hilang gitu aja, tiba-tiba berubah gitu aja, ya kan? Dan menurut kamu, ciri-ciri toxic friendship tuh kayak gimana sih? Ciri-ciri toxic friendship menurut aku itu saling kompetisi berlebihan. Kayak apa-apa tuh selalu bersaing gitu. Apa-apanya tuh aku nggak suka banget dan menurut aku itu toxic. Terus yang kedua, manipulatif. Yang aku udah, I'm so down with manipulative people. Kayak just no. Terus yang terakhir mungkin gaslighting. Contohnya kalau misalnya kamu lagi ngeluh soal sesuatu, lagi curhat tentang sesuatu, teman kamu tuh malah bikin ragu sama perasaan kamu sendiri gitu loh, jadi kayak tidak tervalidasi. Mungkin itu nggak terakhir kali ya, karena satu lagi adalah yang nguras energi. Aku tuh males banget, ada beberapa teman yang kayaknya kalau aku udah ketemu dia tuh udah nggak kayak dulu lah, udah nggak sama, karena kan people change, people grow, jadi ya udah, karena udah nggak cocok aja mungkin, dan capek aja gitu kalau ketemu, jadi ya udah jaga jarak. Oke, next, gimana cara ngadepin toxic friendship? Nggak perlu pergi aja. Tentang yang suka excited sendirian sama temennya tapi temennya biasa aja kak. Maksudnya gimana? Kamu udah tahu kamu excited sendirian tapi kamu masih mau mencari cara buat berteman sama dia? No, just no. Kalau misalnya dia udah gak seimbang sama kamu, gak se-excited kamu, kalau misalnya ketemu satu sama lain, ya kenapa harus dicari cara gitu, nyari cara buat dia excited sama kamu atau dia seimbang sama kamu gitu kan? Jadi ya cari teman lain aja. Teman tuh banyak. Cara nggak berharap sama teman, kayak aku tuh nggak tahu dia anggap aku sepenting apa, tapi dia berarti banget buat aku. Gini ya, kita tuh harus biasa aja sama apapun. Jadi ketika ada sesuatu yang sekiranya nggak sesuai,
kita tuh akan biasa aja, nggak akan sesakit itu, nggak akan yang sakitnya kayak gimana-gimana. Juga kalau misalnya dia sesuai gitu sama ekspektasi kita, sama harapan kita nggak akan terlalu bahagia juga karena kita menaruh segala sesuatu itu dengan biasa aja. Karena kalau misalnya kamu udah kayak gitu, kamu tuh jadi nggak akan gampang sakit gitu, nggak akan gampang sakit hati, nggak akan gampang kecewa. Jadi ayolah, biasakan untuk bersikap biasa aja sama apapun. Oke, ini kayaknya bakal jadi pertanyaan terakhir. Bagusnya low maintenance nggak sih kalau berteman tuh? Jujur iya. Sebenarnya ini tuh balik ke orang masing-masingnya ya, karena kadang ada beberapa orang yang suka hubungan pertemanan yang intens gitu, yang sering ketemu, sering ngobrol, dan bikin mereka happy. Tapi kalau aku sendiri, nyaman dengan pertemanan low maintenance. Kayak kita tuh nggak sering ngobrol, tapi kita tetap saling dukung satu sama lain. Kita tetap berusaha ada ketika ada yang butuh sesuatu. Dan memang kita nggak selalu ada buat satu sama lain. Cuman kita berusaha ada ketika ada sesuatu yang urgent gitu loh. Dan menurut aku low maintenance pertemanan kayak gini tuh kayak bukan berarti kita nggak peduli tahu. Justru ini tuh apa ya, pertemanan yang menurut aku tuh lebih bisa menghargai satu sama lain, lebih bisa menghargai ruang satu sama lain gitu. Karena kita tahu kita bakal ada buat satu sama lain kalau misalnya ada yang butuh sesuatu. Cuman kita nggak setiap hari ngobrol, nggak setiap hari harus ketemu, nggak sesering itu harus ketemu gitu loh. Jadi kayak kita tahu kalau misalnya kita ketemu, kita akan jadi orang yang sama, orang yang kita kenal, tapi kita nggak perlu sering-sering ketemu gitu. Jadi nggak ada yang salah dengan low maintenance friendship menurut aku, karena kalau misalnya selama kedua pihak atau beberapa orang di pertemanan kamu, di circle kamu itu nyaman, ya kenapa enggak? Karena menurut aku sekali lagi yang paling penting itu kualitas hubungannya, bukan berapa sering kalian ketemu. Oke, ini ada satu lagi pertanyaan yang menarik perhatian. Gimana ya Kak caranya biar nggak terbawa arus sama gebrakan temen yang aneh-aneh? Set your boundaries, buat batasan-batasan diri kamu, buat batasan apa yang harus kamu lakukan, apa yang boleh kamu lakukan, apa yang nggak boleh, buat itu. Dan tetap teguh pada prinsip kamu itu, tetap teguh pada pendirian kamu itu, tetap teguh pada batasan-batasan yang kamu punya. Jadi kamu gak akan terbawa arus. Sebenarnya aku gak bisa bilang 100% kayak gitu, karena pertemanan itu ngaruh banget. Jadi tren terbawa arus itu sebenarnya ngaruh banget. Pertemanan, lingkungan itu ngaruh banget ke siapa kita tahu. Jadi ya kalau bisa pilih pilih teman yang memang mau kamu jadikan teman. Oke, maybe that's all for today. Aku rasa udah cukup karena aku juga minjem HP Putih, which is mbah aku. Jadi gak enak kalau misalnya lama-lama. So yeah, maybe that's all for today. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya pertanyaan kalian belum aku jawab di video kali ini, please langsung DM aku aja, pasti aku jawab. So bye bye, kapan-kapan lagi. Love you.